Selamat pagi, shalom, damai di hati. Renungan harian pagi ini tanggal 8 April, judulnya adalah Anak yang Terkasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa menghirup udara segar. Tuhan, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, umat-umat yang berdosa, untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa praktekkan hidup kami lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat dalam kitab Matius 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mari kita dengarkan uraiannya. Mereka yang memikirkan akibat melekaskan atau menghalangi pemberitaan memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkannya berkaitan dengan Allah. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap kali kita. Seluruh surga ikut menderita dalam sengsara Kristus, tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib merupakan suatu pernyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak semula dibawa oleh dosa kepada hati Allah. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, setiap kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dengan Allah, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian. Dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16, Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam Roma 8 ayat 26 dan 22. Hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas. Suatu pemandangan yang menyedihkan sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya. Untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya, Ia menyerahkan anaknya yang terkasih. Dan Ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Dalam seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 248 dan 249. Saudara dan saudariku, marilah kita renungkan lebih dalam.
ketika Allah menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang kepadanya Dia berkenan. Dia tahu yang menanti Yesus, kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian. Seperti yang dicatat oleh Ellen White, seluruh surga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di surga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, apa yang dapat saya katakan atau lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Saudara dan saudariku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.